Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Dr. Miftah Wangsa Danurja, SPDI, MPDI. Di sini saya Joko Pujianto dan teman saya Abdul Rizky akan mempresentasikan materi terkait sumber agama dan ajaran agama Islam. Topik materi: sumber agama dan ajaran agama Islam terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Quran, isi dan sistematikanya. Yang kedua, As-Sunnah atau Al-Hadis, fungsi dan artinya. Yang ketiga, Ijma, dan yang terakhir adalah Qiyas. Al-Quran, isi dan sistematikanya. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah bacaan atau himpunan. Al-Quran berarti bacaan karena Al-Quran merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari. Dan berarti himpunan karena Al-Quran merupakan himpunan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah sumber agama, juga ajaran agama Islam yang pertama dan yang paling utama. Menurut keyakinan umat Islam yang diakui kebenarannya oleh peneliti ilmiah, Al-Quran adalah kitab suci yang memuat firman-firman atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama benar dengan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, mula-mula di Mekah kemudian di Madinah. Tujuannya adalah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya untuk mencapai kesejahteraan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Al-Quran terbagi ke dalam 30 juz, 114 surat, lebih dari 6.000 ayat, dan 74.499 kata atau 325.345 huruf. Al-Quran tidak disusun secara kronologis. 5 ayat pertama diturunkan di Gua Hiro pada malam 17 Ramadan tahun pertama sebelum Hijrah atau pada malam Nuzulul Quran ketika Nabi Muhammad berusia 40-41 tahun. Ayat-ayat yang turun tatkala Nabi Muhammad berdiam di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat yang turun sesudah Nabi Muhammad pindah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Dan ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ayat-ayat Makkiyah pada umumnya pendek-pendek, sedangkan ayat-ayat Madaniyah pada umumnya adalah panjang-panjang. Dan yang kedua adalah ayat-ayat Makkiyah dimulai dengan kata-kata ya ayuhan nas, hai manusia. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah dimulai dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang ketiga adalah pada umumnya ayat-ayat Makkiyah berisi tentang tauhid, yakni keyakinan pada kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kiamat, akhlak, dan kisah-kisah umat manusia di masa lalu. Sedang ayat-ayat Madaniyah memuat soal-soal hukum, keadilan, masyarakat, dan sebagainya. Al-Quran memiliki beberapa nama seperti Alkitab atau Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Furqan yang berarti pembeda antara yang benar dan yang salah, Al-Zikri yang berarti peringatan, dan At-Tanzil yang artinya diturunkan. Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia yang berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah petunjuk mengenai akidah yang harus diyakini oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah petunjuk mengenai syariah, yaitu jalan yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah dan dengan sesama insan. Yang ketiga adalah petunjuk tentang akhlak, mengenai yang baik dan yang buruk yang harus dihindarkan oleh manusia dalam kehidupan, baik kehidupan secara mandiri ataupun kehidupan bersosial. Yang keempat adalah kisah-kisah umat manusia di zaman lampau sebagai contoh untuk kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima adalah berita tentang zaman yang akan datang, yakni zaman kehidupan akhir manusia yang disebut kehidupan akhirat. Yang keenam adalah benih dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Dan yang ketujuh adalah hukum yang berlaku bagi alam semesta. As-Sunnah.
Pengertian as-sunnah adalah salah satu kosakata bahasa Arab. Sunnah. Secara bahasa, kata sunnah berarti perjalanan hidup yang baik dan buruk. As-sunnah menurut bahasa etimologi berarti tradisi yang biasa dilakukan atau jalan yang dilalui. Fungsi as-sunnah atau al-hadis. Yang pertama adalah menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Yang kedua adalah memberikan perincian atau penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah memberikan batasan terhadap hal-hal yang masih belum terbatas di dalam Al-Quran. Kemudian memberikan penentuan khusus ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Kemudian memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang masih rumit di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Ijma, kesepakatan ulama mujtahid. Pengertiannya adalah ijma didefinisikan oleh para ulama dengan beragam ibarat. Namun, secara ringkasnya dapatlah dikatakan sebagai berikut. Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in setelah sahabat, dan tabi'in setelah tabi'in. Karena setelah zaman mereka, para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak. Dan perselisihan semakin banyak sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Syarat ijma terdiri dari sebagai berikut untuk dapat disahkan sebagai ijma. Yang pertama adalah terjadinya kesepakatan. Yang kedua, kesepakatan seluruh ulama Islam. Yang ketiga adalah waktu kesepakatan setelah zaman Rasulullah, meskipun hanya sebentar saja kesepakatan itu terjadi. Kemudian yang disepakati adalah perkara agama. Kemudian yang terakhir adalah bila seluruh perkara di atas terpenuhi, maka ia menjadi ijma yang tak boleh diselisihi setelahnya dan menjadi landasan hukum dalam Islam. Siapa yang menyelisihnya, maka ia menyimpang meskipun berasal dari mereka yang dulunya ikut bersepakat di dalamnya. Keabsahan ijma, dalil dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya sebagai berikut. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Saksi di atas bersifat umum mencakup kesaksian akan apa yang diperbuat oleh manusia dan kesaksian akan hukum perbuatan mereka di akhirat kelak. Kemudian yang kedua adalah Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115. Ayat di atas menjelaskan bahwa kesesatan ada di luar ajaran Rasul dan jalan orang-orang yang beriman. Maka jika ajaran Rasul atau wahyu atau kesepakatan kaum mukmin diikuti, mestilah akan terhindar dari kesesatan. Kemudian yang ketiga adalah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Ayat di atas memerintahkan agar mengembalikan segala yang diperselisihkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika tidak ada perselisihan, maka tentu tak ada kelaziman untuk harus mencari-cari dalil teksnya. Dalil As-Sunnah berkaitan dengan ijma. Yang pertama adalah sabda Nabi SAW. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Kemudian yang kedua adalah pada sabdanya, siapa saja kalian pandang meninggalkan jamaah atau ingin memecah belah umat Muhammad SAW, sedangkan dalam perkara tersebut mereka bersepakat, maka bunuhlah ia, siapapun gerangannya. Mereka sesungguhnya tangan Allah bersama jamaah. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
Dalil di atas meskipun berbicara mengenai pemerintahan yang sah, namun ia menjadi bukti betapa kuatnya pengaruh ijma dalam Islam. Pandangan logika. Secara logika dapatlah dikatakan bahwa ijma umat Islam bisa saja salah dan bisa saja benar. Jika benar, maka tak pelak ia merupakan dalil. Namun jika salah, maka bagaimana mungkin mereka semua salah, sedang mereka adalah sebaik-baik umat manusia. Artinya jika umat Islam telah sepakat, maka kebenaran pasti terdapat padanya. Macam-macam ijma. Berdasarkan kejelasan perkara yang disepakati, ijma terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ijma qat'i, yaitu yang berupa perkara maklum atau jamak yang diketahui oleh seluruh kalangan dari umat Islam. Tidak ada yang tak mengetahuinya. Yang kedua adalah ijma dzani, yaitu ijma yang tidaklah diketahui kecuali oleh para ulama. Berdasarkan metode terjadinya ijma terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ijma bayani atau ijma syarih, yaitu ijma yang terjadi baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua adalah ijma sukuti, berlawanan dengan yang pertama bila mana terdapat perkataan maupun perbuatan ulama, sedang ulama lainnya diam tanpa mengomentari. Maka apakah itu ijma? Berdasarkan cara pandang bahwa ulama lainnya tidak mengingkari, maka bisa dikatakan ijma. Namun berdasarkan pandangan bahwa diam bukan berarti setuju, bisa jadi karena faktor-faktor tertentu seperti segan, memaklumi ijtihad orang lain misalnya, maka tak dapat disebut ijma. Berdasarkan jumlah pendapat yang ada, ijma terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ijma basit. Jika ijma tersebut merupakan kesepakatan terhadap sebuah pendapat, maka inilah yang disebut dengan basit ataupun sederhana. Ijma murokah. Adapun jika ijma para ulama berselisih pendapat berlawanan dengan jenis yang pertama, maka di sana terdapat ijma yang murakkab alias tersusun dari beberapa pendapat tersebut. Berdasarkan metode untuk mengetahuinya, ijma terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ijma mahsyul, yaitu ijma yang dapat dengan usaha seorang mujtahid mengeluarkan kesimpulan ijma dari kitab-kitab para ulama terdahulu. Kemudian yang kedua adalah ijma manqul, yaitu ijma yang diketahui dengan nukilan dari ulama terdahulu yang mengatakan bahwa dalam perkara ini terdapat ijma. Kemudian yang terakhir adalah qiyas. Qiyas, menurut bahasa, qiyas berasal dari akar kata kasa, yakisu, kiasan. Makna qiyas secara sederhana adalah pengukuran, sedangkan menurut etimologinya, qiyas berarti mengukur suatu atas sesuatu yang lain, dan kemudian menyamakan antara keduanya. Kemudian rukun qiyas. Rukun qiyas terdiri dari 4 unsur, yaitu yang pertama al-aslu. Menurut definisi para ulama, al-aslu merupakan hukum yang telah jelas berdasarkan nas yang jelas. Yang kedua adalah al-faru, bermakna cabang, merupakan bentuk lawan kata dari al-aslu di atas. Dalam hal ini, al-faru berarti suatu masalah yang tidak terdapat pada nas hukumnya, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah secara eksplisit. Kemudian yang ketiga adalah al-hukmu. Al-hukmu ialah hukum syar'i yang terdapat pada nas, di mana hukum tersebut tercantum dalam al-aslu di atas. Yang keempat adalah al-ilat. Selanjutnya al-ilat yang bermakna bersamaan sifat hukum yang ada dalam al-aslu dan al-far'u. Pengertian qiyas menurut ulama ushul fikih. Al-Qadhi Abu Bakar al-Bakilni mendefinisikan al-qiyas sebagai berikut, yaitu memasukkan sesuatu yang dimaklumi ke dalam hukum sesuatu yang dimaklumi karena adanya ilah hukum yang mempersamakannya menurut pandangan mujtahid. Macam-macam qiyas. Ulama
ulama diantaranya Al-Amidi dan Asy-Syaukani mengemukakan bahwa qiyas terbagi kepada beberapa segi, antara lain. Yang pertama dilihat dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu. Yang pertama adalah qiyas aulawi, yaitu qiyas yang ilatnya mewajibkan adanya hukum, dan hukum yang disamakan atau cabang mempunyai kekuatan hukum yang lebih utama dari tempat menyamakan asal. Misalnya, berkata kepada kedua orang tua dengan mengatakan, "Oh, buset," dan kata-kata lain yang menyakitkan. Ini hukumnya adalah haram, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Maka mengkiaskan berkata buset dan sebagainya, bahkan dengan memukul, itu hukumnya lebih utama. Dengan demikian berkata saja tidak boleh, apalagi memukulnya, karena memukul tentu saja lebih menyakitkan. Kemudian qiyas musawi, yaitu qiyas yang ilatnya mewajibkan adanya hukum yang sama antara hukum yang ada pada asal dan hukum yang ada pada furu atau cabangnya. Contohnya, keharaman memakan harta anak yatim sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 10 sebagai berikut. Kemudian qiyas adna, yaitu ilat yang pada far'u atau cabangnya lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang ada pada asal. Misalnya sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras seperti bir itu lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamr yang diharamkan dalam Al-Quran. Artinya di Al-Quran menyebutkan bahwa khamr, kemudian yang bersifat memabukkan, dan itu disamakan kepada misalnya yang sekarang adalah misalnya sabu-sabu, narkoba, narkotika, ganja dan lainnya itu bersifat memabukkan. Artinya dari situ dikiaskan disamakan dengan yang terdapat di Al-Quran, yaitu khamr. Kemudian jika dilihat dari segi kejelasan ilat hukum, yang pertama adalah qiyas jali, yaitu qiyas yang ilatnya ditegaskan oleh nas bersamaan dengan penetapan hukum asal, dan ilatnya itu tidak ditegaskan oleh nas, tetapi dengan dapat dipastikan bahwa tidak ada pengaruh dari perbedaan antara asal dan furu. Contohnya adalah kasus dibolehkannya bagi musafir laki-laki dan perempuan untuk mengqashar sholat ketika perjalanan. Kemudian yang kedua adalah qiyas kafi, yaitu qiyas yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas. Contohnya mengkiaskan pembunuhan dengan menggunakan benda berat kepada pembunuhan dengan menggunakan benda tajam dalam pemberlakuan hukum qiyas, karena ilatnya sama-sama, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Baik, saya kira itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua.